Hai Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Mams and Bunda, bagi pasangan yang baru menikah, sepertinya ingin sekali untuk mendapatkan momongan ya, untuk segera mendapatkan anak. Nah, sekarang yuk kita bahas tentang cara cepat untuk mendapatkan momongan bersama saya. Terjadinya kehamilan pada pasangan suami istri yang sehat dan subur setelah berhubungan seksual tanpa alat kontrasepsi itu adalah sekitar 15-25%. Ya. Hal ini tentunya juga didukung oleh cara program hamil yang tepat demi mendapatkan kehamilan yang sehat. Nah, ya, tata cara hamil yang tepat pertama adalah stop KB dan alat kontrasepsi yang lainnya. Yang kedua, kenali masa subur bagi seorang wanita. Hentikan penggunaan alat kontrasepsi apapun, ya, seperti kondom, ya, pil KB, spiral, implan, suntik, dan lain-lainnya sebelum beberapa bulan Anda atau Bunda serta suami memulai program hamil. Ya, pada Bunda yang mengkonsumsi alat kontrasepsi oral ya dalam waktu yang lama, misalnya bertahun-tahun ya, tubuh membutuhkan waktu ya untuk beradaptasi untuk mendapatkan kembali siklus menstruasi yang normal. Dan sehingga terjadi ovulasi pada saat siklus pertengahan siklus haid. Nah, yang kedua itu deteksi masa subur ya, mengetahui Bunda ya kapan Bunda ada waktu ovulasi atau masa subur yang sekitar kira-kira 2 minggu sebelum haid yang berikutnya ya. Jadi kira-kira hari ke-14 ya sebelum menstruasi yang akan datang ya. Untuk membantu mengenal dengan masa subur itu bisa menggunakan alat prediksi ovulasi atau metode suhu basal tubuh. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan frekuensi hubungan intim ya. Sperma itu dapat bertahan hidup dalam rahim itu sekitar 2-3 hari. Nah, sementara sel telur bisa bertahan hidup lebih lama ya, lebih cepat ya, sekitar 12-24 jam. Ya, lebih cepat sampai 1 hari saja sel telur itu cuman masa hidupnya. Kalau sperma lebih lama 2-3 hari, sementara sel telur cuma 1 hari saja itu udah hilang, lenyap ya. Jadi berhubungan intim itu 2-3 hari sebelum Bunda itu mengalami siklus yang ovulasi ya, yang ada sel telurnya ya, kemudian akan memancing kehamilan dan memperbesar kesempatan hamil. Nah, lakukanlah hubungan intim beberapa kali dalam seminggu ya, sehari istirahat, kemudian hari keduanya berhubungan, istirahat lagi. Jadi selang 1 hari sebaiknya berhubungan intim setelah menstruasi selesai, kira-kira seminggu setelah menstruasi selesai ya. Hubungan intim itu sekitar hari ke-10 ya setelah menstruasi. Tata cara berhubungan intim saat program hamil, ya kita bahas ya. Teknik berhubungan intimnya adalah salah satu cara program hamil ya, serta persiapan kehamilan yang perlu Bunda perhatikan
Misalnya satu, berbaringlah terlentang ya setelah berhubungan ya, untuk mempermudah spermanya berenang menuju rahim, atau kalau perlu bagian bokongnya itu ditinggikan ya, ditaruh bantal di bawah bokong sehingga sperma lebih mudah masuk ke dalam rahim. Yang kedua, misalnya lakukan berhubungan intim itu sebelum tidur ya, karena setelah berhubungan intim kan bunda kan masih tetap dalam keadaan posisi berbaring, jadi tidak langsung beraktivitas. Kemudian posisinya kan macam-macam tuh, untuk yang berhubungan supaya spermanya cepat masuk ke dalam itu sebaiknya dalam posisi misionaris, artinya seperti biasa ya, bundanya di bagian di bawah ya, sehingga sperma masih tetap dalam keadaan di dalam kemaluan dan masuk ke dalam rahim. Nah, itu posisi yang baik ketika melakukan program untuk persiapan kehamilan. Nah, sebaiknya tidak menggunakan pelumas saat berhubungan, karena pelumas itu mengandung zat-zat dalam jelinya itu, sehingga mengubah keseimbangan pH dalam vagina, sehingga mengurangi pergerakan sperma masuk ke dalam rahim ya. Nah, itu dia cara-cara yang cukup efektif ya untuk memperlancar program kehamilan ketika berhubungan. Selanjutnya adalah konfirmasi ya keberhasilan program hamil dengan tes kehamilan. Nah, nanti bulan depan jika sudah telat haid ya, pada siklus menstruasi selanjutnya, tunggu dulu 1 minggu. 1 minggu setelah telat haid baru cek dengan tes kehamilan yang akurat, sehingga baru terlihat apakah terjadi garis 2 pada tes kehamilan bunda. Nah, kemudian ada program-program lain yang bisa dianjurkan, seperti terapkan pola makan yang sehat ya, perbanyak makanan sehat dengan gizi yang seimbang dan bernutrisi tinggi untuk meningkatkan kesuburan kandungan dan kualitas sperma ya. Pastikan bunda mengkonsumsi sayuran-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan ya, biji-bijian, susu rendah lemak ya, makanan berprotein, kaya akan zat besi, dan hindari buah-buahan yang dilarang ya, makanan siap saji ya, serta minuman bersoda. Batasi juga asupan gula, kafein, merokok, dan alkohol ya. Ada vitamin-vitamin juga yang diminum untuk menunjang program kehamilan, seperti vitamin B ya, vitamin C, vitamin D, E, suplemen-suplemen ya, selenium, zinc, zat besi, koenzim Q10 dan asam folat. Itu semua vitamin dan mineral dan suplemen itu bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan, dan sebaiknya bunda dianjurkan untuk minum asam folat 400 mikrogram setiap hari selama menjalani program hamil tersebut. Demikian bunda informasi tentang pasangan suami istri untuk segera mendapatkan keturunan atau momongan. Dan jangan bersedih jika belum berhasil ya, bisa diulang kembali pada siklus haid berikutnya, atau berkonsultasi dengan dokter kandungan yang bunda sering kunjungi. Oke, sampai jumpa kembali pada episode berikutnya. Salam sehat selalu bunda. Dah.